Hei, kok api? Iku motif apa? Walah, iki lho, motif batik parang. Awakmu gambar ngene iki ero enggak secara iki? Lah, kamu pengen roh ta? Oh iya iyalah. Ya wes, ayo kita tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Intan Wahyuningsih, nomor absen 22 dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menerangkan sejarah dan perkembangan batik di Indonesia. Sejarah dan perkembangan batik di Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Bahan pewarna yang dipakai adalah terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari pohon mengkudu, tinggi, soga, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Mojopahit dan terus berkembang pada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Batik juga digunakan sebagai pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dahulu. Awalnya, batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton saja, dan hasilnya untuk dipakai raja dan keluarga serta para pengikutnya. Berikut ini ialah periode perkembangan batik di Indonesia. 1. Periode Kerajaan Majapahit. Perkembangan batik berawal dari daerah Mojokerto dan Tulungagung. Pada saat Kerajaan Majapahit memperluas wilayah kekuasaannya, batik pun ikut berkembang dan menyebar. Tatkala menaklukkan Tulungagung, tentara-tentara Majapahit keluar dari keraton, menetap dan tinggal di Tulungagung dengan membawa kesenian membuat batik. Batik-batik yang dihasilkan dari daerah tersebut memiliki warna dasar putih dan corak coklat muda serta biru tua. Warna-warna tersebut didapatkan dari pewarna alami yang berasal dari tanaman soga jambal, mengkudu, nila, tom, tinggi, dan lain sebagainya. 2. Periode Kerajaan Islam. Islam mulai berkembang di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Batik juga ikut berkembang. Perkembangan batik dimulai dari istri Kiai Hasan Basri atau Kiai Agung Tegalsari yang merupakan menantu Raja Keraton Surakarta yang kemudian dikembangkan di pesantrennya di daerah Ponorogo. Daerah batik yang berkembang hingga saat ini di daerah tersebut antara lain adalah daerah Kauman atau Kepatihan Wetan. Motif batik yang berasal dari Ponorogo ini banyak dipengaruhi oleh motif Surakarta dan Yogyakarta. Dalam pembatikan, obat-obat yang dipakai dibuat dari kayu-kayuan yang berasal dari tanaman pohon tom, mengkudu, kayu tinggi, sedangkan bahan kain putihnya terbuat dari tenunan gendong. 3. Periode Batik Jawa, Solo, dan Yogyakarta. Perkembangan batik di daerah Solo dan Yogyakarta dikenal pada abad ke-17 semenjak Kerajaan Mataram. Batik di Solo dan Yogyakarta berawal pada masa penembahan Senopati, yakni Kerajaan Mataram I. Kali pertama, batik digunakan oleh keluarga kerajaan pada upacara resmi kerajaan. Masa-masa Kerajaan Mataram ialah masa-masa penjajahan Belanda, sehingga pada masa ini banyak terjadi peperangan. Akibat dari peperangan tersebut, keluarga-keluarga kerajaan banyak yang mengungsi dan menetap di daerah-daerah baru seperti Banyumas, Pekalongan, Cirebon, Tegal, Ponorogo, Tulungagung, Gresik, Madura, dan daerah-daerah lainnya. Keluarga-keluarga kerajaan inilah yang mengembangkan dan menyempurnakan pembatikan di daerah itu. 4. Periode perkembangan batik di wilayah lain.
Perkembangan batik di wilayah-wilayah lain seperti Banyumas, Pekalongan, Cirebon, Tegal, Ponorogo, Tulungagung, Gresik, Surabaya, Madura, dan wilayah yang lain dibawa oleh keluarga dan pengikut Kerajaan Mataram pada tahun 1830. Usai peperangan Pangeran Diponegoro, keluarga dan pengikut Kerajaan Mataram ini kemudian berhasil mengembangkan kerajinan membatik di daerahnya. Motif dan coraknya pun berbeda walaupun berasal dari corak batikan Solo dan Yogyakarta. Jenis-jenis batik berdasarkan teknik pembuatannya dibedakan menjadi 3. 1. Batik tulis. Pembuatan batik tulis diawali dari pembuatan pola atau motif. Dilanjutkan dengan mengisi pola hingga pewarnaan. Proses pembuatannya memerlukan waktu 2-3 bulan. 2. Batik cap. Pembuatan batik cap menggunakan bantuan motif batik yang dibuat dalam bentuk stempel atau cap tembaga. Proses pengerjaan batik cap ini adalah cap tembaga diberi malam panas, kemudian distempelkan di daerah kain polos. Proses pembuatannya memakan waktu 2-3 hari. 3. Batik sablon atau printing. Batik sablon dibuat dengan menggunakan motif pabrikan atau motif sablon, yaitu motif batik yang telah dicetak secara otomatis. Itulah sejarah dan periode perkembangan batik di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.